رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hazana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT atas segala nikmat yang kita peroleh, dan salawat dan salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan ini kami ingin membahas tentang yang berkaitan dengan kepemimpinan dalam Islam. Bahwa masalah kepemimpinan dalam Islam ini sangat banyak yang harus kita perhatikan terkait dengan dasar-dasar kepemimpinan itu sendiri. Pertama yang berkaitan dengan individu adalah bahwa dalam hadis katakan bahwa setiap kamu itu adalah pemimpin yang kelak akan mempertanggungjawab apa yang Anda pimpin. Jadi ini hal-hal yang sangat fundamental. Kenapa? Bahwa menjadi seorang pemimpin itu dituntut sesuatu tanggung jawab yang besar, dan pertanggungjawaban itu adalah tentunya secara biasa, tentunya ada pertanggung jawab di dunia ini, tapi juga ya pertanggung jawab di akhirat. Kalau di dunia tentunya kalau dia di organisasi atau di masyarakat tentunya ada satu forum untuk keperluan itu, tetapi ada tempat yang kelak akan lebih jauh lagi, yaitu di akhirat kelak kita harus bertanya apa yang kita lakukan. Jadi semua orang itu pemimpin, ini satu konsep yang luar biasa. Andai kata ini disadari oleh setiap orang, maka insya Allah akan terjadi percepatan yang luar biasa di dalam melaksanakan kegiatan apapun. Misalnya di satu masjid seperti kita sekarang ini, maka dengan setiap orang, setiap petugas, setiap individu yang ada di masjid itu sudah memiliki sesuatu kesamaan pendapat, kesamaan keyakinan bahwa mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka laksanakan, sebatas tentunya tanggung jawab mereka. Kemudian di dalam Islam kita sebetulnya tidak usah terlalu jauh mencari contoh. Contoh teladan kita adalah Rasulullah itu sendiri. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa pertama, bahwa kita dijadikan oleh Allah itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali beribadah kepadaku. Beribadah di dalam pengertian amar ma'ruf nahi munkar. Berbuat baik, mendekatkan kebenaran, dan tentunya menjauhi larangan-larangan Allah. Dan apabila kita melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya, maka kita taat dan patuh kepada Allah. Kemudian ada hierarki yang menarik di dalam Islam yang tegas sekali dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Atiullah wa atur rasulah ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Dan ulil amri diberikan pengertian oleh para ulama adalah ulama itu sendiri. Jadi saya sekalian, dengan berpegang pada dua hal yang pokok ini, sebenarnya kita harus mulai dengan mempertanyakan sejauh mana kita memahami tentang pertama bahwa sebetulnya di dalam kehidupan ini tidak lain adalah komunikasi atau hubungan antar ya. Pertama antar manusia dengan Allah, antar manusia dengan Rasul, dan antar manusia dengan
ulil amri, dan tentunya juga hubungan antar manusia sesama manusia. Apabila ini sudah bisa kita pahami, maka kita sudah bisa menundukkan posisi kita masing-masing sebagai pribadi, sebagai tokoh masyarakat, dan juga tentunya sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap bidang-bidang yang kita laksanakan. Para kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, di dalam beberapa tulisan dan juga sudah sering kita dengar bahwa sifat Rasulullah yang utama adalah ada 4, yaitu syidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Sebenarnya sifat-sifat Rasulullah ini ya tidak hanya 4 itu. Antara lain al-amin, ya, terpercaya, dan orang yang sangat rendah hati, dan orang yang sangat sederhana. Jadi sebetulnya kepribadian Rasul ini merupakan kepribadian yang menjadi contoh teladan kita. Jadi katakan bahwa laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bahwa pada diri pribadi Rasulullah itu ada suri teladan yang baik. Maka di dalam kehidupan ini sebenarnya kita tidak perlu mencari tokoh atau idola yang lain selain Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ini sesungguhnya sudah cukup, dan itu mempunyai nilai ya ibadah. Karena sesungguhnya ya kepada Rasul kita iman kepada Rasulullah, bahwa Rasul adalah Rasulullah Allah, utusan Allah. Baik sekalian, dalam kehidupan ini kalau kita melaksanakan 4 hal yang pokok tadi, yaitu sifat jujur, insya Allah kita akan selamat. Memang untuk menjadi jujur itu tidak mudah dalam pengertian dengan berkembangnya nilai-nilai duniawi yang lebih ya menggoda orang untuk bersifat serakah ya, bersikap tamak. Sehingga kadang-kadang dia melupakan pentingnya bersifat jujur sehingga tidak ada beban buat dia. Tapi sekali lagi bahwa ternyata itu tidak mudah pada kenyataannya. Namun kita juga sering melihat bahwa sebetulnya kejujuran itu masih ada. Dan tugas kita adalah tetap menjaga agar kejujuran itu ada pada diri kita, terutama pada masyarakat yang ada di dekat kita, khususnya keluarga kita, dan tentunya di mana kita berada. Maka kita harapkan bahwa melalui nilai jujur ini dimulai sesuatu kehidupan yang tenang. Yang kedua, amanah. Amanah artinya bertanggung jawab terhadap apa yang ditugaskan, apa yang diberikan kepada kita untuk kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga adalah fatonah. Fatonah adalah sifat Rasul yang utama, di mana beliau adalah orang yang cerdas, seorang yang di dalam mengambil keputusan itu menggunakan akalnya, menggunakan ilmunya. Dan dalam kehidupan yang serba menggunakan teknologi sekarang, maka sebetulnya kita memerlukan sifat fatonah ini. Yang keempat adalah tabligh. Tabligh dalam pengertian bukan hanya menyampaikan khutbah atau berdakwah, tetapi tabligh dalam pengertian kemampuan untuk berkomunikasi. Jadi ini 4 hal ini sebetulnya apabila kita melaksanakannya dengan baik, maka insya Allah kalau kita yang menjadi pemimpin ya, di mana tadi katakan bahwa setiap orang itu sebetulnya adalah pemimpin, maka 4 sifat ini merupakan sesuatu
bekal yang baik buat setiap orang yang tadi ditugaskan oleh Allah menjadi pemimpin. Saudara sekalian, memang kalau ada pemimpin, ada yang dipimpin. Dan ini memang akan terus berlanjut ya sampai ke hari akhir. Kita melihat bahwa sering banyak orang mengeluh karena munculnya pemimpin-pemimpin yang kurang memperhatikan kepentingan agama, kurang memperhatikan kepentingan bersama, dan salah satu nilai yang dilanggar itu adalah yang kaitan dengan keadilan, di mana nilai keadilan ini di dalam Islam sangat mendapatkan sesuatu prioritas. Kalau orang sudah berlaku tidak adil, maka akan timbul masalah-masalah lain yang diakibatkan oleh sikapnya. Kemudian tadi saya katakan bahwa dengan ya 4 sifat itu, insya Allah masyarakat akan memiliki pemimpin-pemimpin yang ideal. Dan saya lagi bahwa untuk bisa membentuk itu, tadi katakan bahwa pertama kita harus taat kepada Allah. Taat kepada Allah ini sebetulnya bukan sesuatu yang wajib kita laksanakan, namun terlalu banyak godaannya. Pertama-tama kita harus tahu bahwa sebetulnya Allah adalah yang menciptakan kita, dan kita berkewajiban untuk taat kepada Allah, taat kepada aturan-aturannya yang ada di dalam Al-Quran dan selanjutnya di dalam Al-Hadis, dan selanjutnya juga pendapat-pendapat ulama yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan agama maupun kegiatan sosial kita. Saudara sekalian, kemudian kepada baginda Rasulullah SAW, kita tidak boleh lupa bahwa sebetulnya ada hal-hal yang harus kita laksanakan. Setiap mendengarkan nama beliau saja pun kita harus menyampaikan selawat. Tidak ada manusia yang seperti beliau ini begitu mulianya ya. Kalau tadi pada Allah kita biasa zikir, memuji Allah dalam menyebut nama-namanya yang disebut dengan Asmaul Husna, maka pada Rasul kita harus membaca salawat dan salam pada beliau dan keluarganya untuk kita selalu bisa berhubungan dengan Rasul. Saudara sekalian, poin yang pertama yang tadi saya katakan ya, hubungan kita dengan Allah pertama adalah kita harus mengenal Allah. Mengenal Allah melalui nama-namanya, melalui pedoman yang diberikan kepada kita Al-Quran yang menjelaskan tentang kehidupan kita maupun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua mengenai hubungan kita dengan Nabi Muhammad adalah bahwa kita harus selalu ingat setiap kita mendengarkan nama beliau disebut, maka kita berkewajiban untuk menjawab atau memberikan salawat kepada beliau. Saya pikir hal yang berkaitan dengan itu. Nah, kemudian komunikasi kita dengan sesama manusia itu apabila kita juga terapkan 4 hal ini tadi, bagaimana kita bisa jujur, bisa amanah, bisa fatonah, artinya berpikir jernih, rasional menghadapi siapapun. Yang keempat adalah kita melakukan tabligh atau dakwah terhadap siapapun. Saudara sekalian, ini garis besar yang apabila kita lihat sebagai satu kerangka, cukup ya sebagai bahan bagi kita untuk mengembangkannya. Jadi marilah kita mengembangkan pemahaman kita tentang hubungan kita dengan Allah, kemudian juga hubungan kita dengan Rasulullah yang telah menitipkan kepada kita 2 hal ketika beliau meninggal, mengatakan bahwa sebelumnya bahwa beliau meninggalkan Al-Quran dan hadis sebagai warisan kepada kita semua. Dan kemudian bagaimana kita bisa melaksanakan
sifat-sifat Rasul itu di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk meningkatkan hubungan kita yang lebih baik kepada sesama manusia. Karena sesungguhnya dengan 4 sifat tadi, insya Allah kita akan bisa melaksanakan baik. Dan juga akhir-akhir ini saya sering mendengarkan tentang riwayat Rasulullah yang sering disampaikan secara lebih khusus dengan menceritakan pengalaman-pengalaman dan sifat-sifat Rasulullah pada suatu peristiwa tertentu. Dan ini merupakan sesuatu juga cara bagaimana kita bisa mengembangkan sifat-sifat Rasul yang berdasarkan tarikh, berdasarkan sejarah. Itu merupakan satu hal yang bisa jadi contoh kita. Demikian yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.